Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Logi Agustin, NPM 2113 2010 60. Prodi Kesehatan Masyarakat. Dosen pengampu Haifa Wahyu M. Biomed. Baik, saya akan menjelaskan tentang fungsi dan struktur sel. Jadi di sini yaitu sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Sel disebut sebagai unit terkecil karena sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil yang berdiri sendiri. Sel dapat melakukan proses kehidupan seperti melakukan respirasi, perombakan, penyusunan, reproduksi melalui pembelahan sel dan terhadap rangsangan. Baik fungsi sel, metabolisme, dan komunikasi sel. Baik, inilah penjelasan komunikasi sel. Kemampuan sel untuk berkomunikasi yaitu menerima dan mengirimkan sinyal dari dan kepada sel lain, menentukan interaksi antar organisme uniseluler, serta mengatur fungsi dan perkembangan tubuh organisme multiseluler. Misalnya, bakteri berkomunikasi satu sama lain dalam proses quorum sensing atau penginderaan quorum untuk menentukan apakah jumlah mereka sudah cukup sebelum membentuk biofilm. Sementara sel-sel dalam embrio hewan berkomunikasi untuk koordinasi proses diferensiasi menjadi berbagai jenis sel. Tipe sel ada dua, yaitu prokariotik dan eukariotik. Fungsi dan struktur sel prokariotik. Dinding sel ada dua fungsinya, yaitu berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk yang tetap. Pada dinding sel tersebut terdapat pori-pori sebagai jalan keluar masuknya molekul-molekul. Membran plasma tersusun atas molekul lemak dan protein. Fungsinya sebagai pelindung molekuler sel terhadap lingkungan dan di sekitarnya, dengan jalan mengatur lalu lintas molekul dan ion-ion dari dan ke dalam sel. Sitoplasma. Sitoplasma tersusun atas air, protein, lemak, mineral, dan enzim-enzim. Dipergunakan untuk mencerna makanan secara ekstraseluler dan untuk melakukan proses metabolisme sel. Metabolisme terdiri dari proses penyusunan, anabolisme, dan penguraian katabolisme zat-zat. Struktur dan fungsi sel eukariotik. Mesosom. Mesosom berfungsi sebagai penghasil energi. Biasanya, mesosom terletak di dekat dinding sel yang baru terbentuk pada saat pembelahan biner sel bakteri. Pada membran mesosom terdapat enzim-enzim pernapasan yang berperan dalam reaksi-reaksi oksidasi untuk menghasilkan energi. Nah, sekarang ribosom. Ribosom merupakan organel tempat berlangsungnya sintesis protein, DNA dan RNA. Asam deoksiribonukleat atau deoksiribonukleik acid, disingkat DNA, merupakan persenyawaan yang tersusun atas gula deoksiribosa, fosfat, dan basa-basa nitrogen. DNA berfungsi sebagai pembawa informasi genetik, yakni sifat-sifat yang harus diwariskan kepada keturunannya. Dan asam ribonukleat. Ribonucleic acid, disingkat RNA, merupakan persenyawaan hasil transkripsi DNA. Jadi bagian tertentu DNA melakukan transkripsi atau mengkopi diri membentuk RNA. RNA membawa kode genetik sesuai dengan pesanan DNA. Nah, sekarang penjelasan apakah pekerjaan sel. 1. Menghasilkan protein. Protein mengontrol setiap fungsi sel. 2. Menghasilkan energi untuk kehidupan sehari-hari untuk pertumbuhan. 3. Membuat sel-sel yang lebih banyak.
pertumbuhan, perbaikan, dan pembaruan. Nah, sekarang organel. Membran plasma pelindung bagi sel agar isi sel tidak keluar, mengatur pertukaran sel yang keluar masuk ke dalam sel, melakukan seleksi terhadap sel yang boleh keluar dan masuk dari dalam atau keluar sel, atau seleksi permeable, tersusun atas karbohidrat, protein, dan lemak. Sitoplasma atau plasma merupakan cairan sel dalam sel, disebut juga dengan sitosol karena mirip dengan jeli atau koloid. Mengandung organel sel 75% air, 25% protein koloid, berfungsi sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel. Inti sel atau nukleus ada 3, yaitu mengendalikan metabolisme sel, menyimpan informasi genetika ber-DNA, 3. tempat mengadakan DNA. Retikulum endoplasma fungsinya yaitu mendukung sintesis protein, sintesis dan hidrolisis senyawa, memproduksi membran terbagi menjadi 2. Re kasar ditempeli ribosom untuk sintesis protein. Re halus tidak punya ribosom untuk sintesis lemak. Ribosom ada 3, yaitu butiran kecil nukleoprotein yang terbesar di sitoplasma. Ada yang melekat di retikulum endoplasma atau sehingga menjadikan Re tersebut dinamakan Re kasar dan melakukan sintesis protein. Badan Golgi ada 3, yaitu 1. terbentuk kantong pipi yang berkelok-kelok. 2. memodifikasi protein dengan menambahkan oligosakarida atau glikosilasi. Dan yang 3 yaitu membentuk lisosom. Mencerna makromolekul secara intraseluler. 2. menghidrolisis lemak, protein, asam nukleat, dan polisakarida. Baiklah, ini penjelasan terakhir, yaitu peroksisom. 1. menghasilkan enzim oksidatif untuk membentuk H2O2 untuk merombak lemak. 2. menghasilkan enzim katalase untuk mengubah H2O2 menjadi H2O dan O2. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Dan apabila ada kata yang salah, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.